Baik, bisa dimulai ya Bapak Ibu. Pada artifi kecerdasan buatan ini adalah salah satu pendukung atau penguat untuk kelancaran dalam pendidikan dan juga organisasi maupun hal-hal lainnya. Tentu uh, artificial intelligence ini uh, telah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, karena sudah tidak asing lagi. Kita bisa pelajari di YouTube, kita bisa pelajari di Google dan lain sebagainya. Namun alangkah baiknya dengan kesempatan yang baik ini kita sharing, kita saling berbagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru mendapatkan uh, ilmu yang kami bagikan, walaupun dalam penjelasan nanti apabila ada kekurangan, apabila ada eh, keterbatasan atau apabila kurang jelas, maka mohon dimaklumi. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada kecerdasan buatan ini, kenapa kami ngambil judul eh, untuk pengembangan pendidikan dan organisasi? Pada dasarnya, pengembangan organisasi ini eh, adalah eh, memiliki kebutuhan-kebutuhan pendukung untuk keberlangsungan ketercapaian apa yang kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu, eh, kecerdasan buatan yang Bapak Ibu eh, ketahui pada dunia pendidikan maupun dunia organisasi, menurut Bapak Ibu itu apa kecerdasan buatan dalam aspek pendidikan dan organisasi yang memang eh, ini perlu kita bahas, ini perlu kita diskusikan, dan nanti insya Allah akan kita praktekkan. Maka silahkan Bapak Ibu ketik di kolom uh, chat Zoom ya, Bapak Ibu sampaikan apa yang Ibu ketahui tentang AI ini atau artificial intelligence di dalam dunia pendidikan dan juga dalam dunia organisasi. Silakan Bapak Ibu isi di kolom chat apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kecerdasan buatan. Gimana Pak Ketua? Banyak yang menjawab di kolom chat. Kayaknya belum ada deh, Pak. Sudah adakah Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu. Um, Menurut Bapak Ibu, artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini, ya beragam ya Bapak Ibu. Ini bebas kita bisa simpulkan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami konteks daripada kecerdasan buatan ini dan bisa kita aplikasikan dalam kebutuhan apa yang kita inginkan. Kemudian di dalam kecerdasan buatan ini memiliki aplikasi-aplikasi yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ChatGPT, kemudian Canva, kemudian audio musik AI, kemudian di sini beragam. Kemudian ada juga Perplexity AI, itu saya belum cantumkan di sini, namun nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah salah satu Bapak Ibu logo atau gambar yang memang kita menggunakan aplikasi yang dimana logo tersebut ini memiliki kecerdasan buatan yang sudah di apa namanya
di sistematis yang kita gunakan dalam dunia pendidikan maupun organisasi. Kemudian, secara teori Bapak Ibu, kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari dan meniru cara berpikir manusia dan diimplementasikan pada mesin komputer. Ini menurut John M. uh, Cathy. Ini tahun 1956. Kemudian, apa saja aplikasi AI yang telah Bapak Ibu gunakan? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat eh, aplikasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan dalam dunia pendidikan, baik itu di eh, mulai dari membuat bahan ajar, kemudian membuat RPP, kemudian membuat materi, ya aplikasi AI apa aja yang Bapak Ibu gunakan. Silakan Bapak Ibu untuk diisi di kolom chat pada Zoom malam hari ini. Bagaimana Pak Pra? Banyak yang mengisi dalam chat. Lumayan banyak, Pak. Ternyata Canva, kebanyakannya udah menggunakan Canva, Pak. Oh iya. Menggunakan Canva paling banyak PT kan. Iya, Pak. Canva, Oh iya. kebanyakannya Terima Canva. kasih Bapak Ibu. Ya, kebanyakan ini Canva ya Bapak Ibu untuk apa namanya membuat PowerPoint, kemudian membuat video animasi-animasi dalam pembelajaran. Iya Bapak Ibu, saya pun juga sama. Aplikasi yang sering saya gunakan itu adalah aplikasi Canva. Adapun pendukung untuk mencari bahan, biasanya itu kita gunakan atau saya menggunakan itu aplikasi ChatGPT atau Perplexity AI. Nah, kemudian Bapak Ibu, kelebihan daripada Perplexity AI ini adalah menyajikan hasil pencarian yang lebih akurat dan relevan dibandingkan dengan mesin pencarian tradisional. Artinya bahwa Perplexity AI ini eh, adalah aplikasi yang memang membantu kita untuk mencari apa yang kita inginkan. Nanti akan kita praktekkan di akhir. Kemudian um, pada penggunaan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Kemudian uh, kemudian untuk kelebihan ChatGPT ini kalian Bapak Ibu mampu memberikan jawaban dalam waktu yang singkat. Saat menggunakan mesin pencari, kita harus berusaha untuk sendiri untuk menemukan sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada kemiripan Bapak Ibu antara Perplexity AI dan juga ChatGPT. Karena uh, yang saya pahami dalam ChatGPT dan juga Perplexity AI itu perbedaannya adalah ketika kita mencari apa yang kita butuhkan di Perplexity AI ini, dia terperinci Bapak Ibu dan juga di situ uh, ada referensi secara angka. Misalnya kita mencari tentang pesta demokrasi. Nah, di dalam pesta demokrasi itu muncul penjabarannya di Perplexity AI. Kemudian dia ada referensi angka 1, 2, atau 3. Nah, satu itu ketika kita klik, maka dia muncul ngelinknya misalnya uh, ke web yang memang membahas tentang pesta demokrasi. Kemudian kalau ChatGPT adalah
ketika kita mencari, misalnya pesta demokrasi, maka, yang muncul adalah, pengertiannya, kemudian, indikator-indikatornya, dan lain sebagainya. Namun untuk referensi, secara nomor itu, tidak muncul di ChatGPT. Kemudian, yang kami pahami pula bahwa, kelebihan, ChatGPT adalah dia bisa, mencari, di tahun, kabar yang di tahun, di bawah, misalnya di bawah 2021. Eee, Namun dia tidak bisa membaca, eee info terbaru, di atas 2021. Tapi kalau Perplexity AI, dia bisa mengupdate informasi apa yang kita inginkan, kita cari itu di tahun 2021 ke atas. Nah, itu, hasil daripada apa yang saya pahami dalam, pembelajaran di, Perplexity AI dan juga, eee, ChatGPT. Kemudian, mmm, dalam, pengertian pengembangan pendidikan dan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses perubahan yang terencana dalam budaya organisasi melalui pemanfaatan perilaku, teknologi, penelitian, dan teori dari ilmu pengetahuan, sains. Nah, ini menurut, Werner Burke pada tahun, 1982. Nah, ini secara teorinya. Namun secara luas Bapak Ibu, bahwa pengembangan pendidikan itu, kita membahas misalnya, salah satu sekolah bagaimana cara mengembangkannya. Kemudian, kita punya lembaga pendidikan non formal, bagaimana cara mengembangkannya. Sebenarnya teori ini juga, berkaitan tentang, pengembangan, pendidikan bukan hanya